totally beautiful and look like the real car ya. Ada Rezon, ada catalytic converter, semua lengkap sob. Sampai ke knalpot-knalpotnya ya. Welcome back to Siput. Welcome back to Siput Hutan. This content is brought to you by GNT. Pastiin kamu download link aplikasi yang ada di deskripsi untuk mendapatkan aplikasi GNT di handphone kalian. Tentu saja dengan aplikasi itu akan dapat 3 benefit. Yang pertama adalah free pickup service, di mana kalau kamu kirim-kirim ada yang ambil buat kamu. Yang kedua adalah diskon up to 50%. So grab it fast. Yang ketiga adalah poin ya, yang dikumpulkan lalu ditukerin hadiah, bukan diundi. So buat kamu semua, buruan langsung download. Tip review. Jadi buat kamu yang nonton ini pasti akan jadi lama, ini akan jadi detail ya, karena kita akan mereview FMS ya. Hadir dengan beberapa konsep ya. Yang pasti FMS itu bukan buat kaum mendang-mending, itu satu kalau menurut saya. Cuman FMS itu ada fail ketika dia mengeluarkan sebuah RC ya, Michigan sama hardtop. Sama hardtop itu agak fail. Kenapa agak fail? Karena artikulasi kaki-kakinya kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu dipaksakan untuk range harga segitu dengan kualitas segitu. Jadi untuk bodinya bagus banget ya, perfect. Tapi untuk kaki-kakinya hancur lebur gitu. Oke, jadi di depan kita ini sudah ada kotaknya ya. Langsung aja kita buka. Ini adalah pesanan dari teman saya ya, yang suka sama Jimny. Ya, jadi dia pesan FMS Jimny. Nah, dapat military grade box ya. Ini keren banget nih. Tasnya aja mehong sob. Terus ada manual instruction book ya. Manual instruction booknya bagus banget ya. Karena dia international brand ya. Certification-nya juga lengkap ya. Dari berbagai macam negara ya. Lalu troubleshooting dijelasin di sini semua, fungsi dari remote juga jelas semua. Tertulis di sini adalah 1:12, yang mana ini ada tulisannya Jimny dan menggunakan logo official dari Suzuki. Kenapa Van? Temennya nggak disaranin 1/10? Biasanya kan Siput Hutan selalu bilang at least coba 1/10 gitu loh. Jangan main mini. Kenapa kok saya nggak saranin dia 1/10? Karena satu, dia bukan kaum mendang-mending. Yang kedua, dia butuh looks of detail ya. Nggak ada 1/10 yang detailnya secakep RC ini. Dan yang ketiga, dia kan orang super sibuk ya. Dan main RC ini bisa dilakukan oleh dia di dalam kantornya dia. Jadi overall kita harus cariin RC yang compact, yang bisa dimainin di kantor, menemani saat-saat jenuh, dan bisa menjadi pajangan yang bagus. Sesuai dengan topik, bukan kaum mendang-mending, jadi saya hadirkan FMS ini buat dia. Nah, kotaknya cakep banget ya. Di sini ada beberapa kompartemen ya, yang bisa kalian kasih tambahan aksesori lain seperti obeng dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalian masukin juga harus hati-hati ya, biar obengnya nggak saling bertabrakan di sini. Dalam packagingnya dia dapat charger, ya as always lah, charger USB ya. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak charger profesional? Sob, ini RC harganya sudah 1/10 sob, tapi kecil banget. Jadi ya wajar-wajar aja gitu loh. Kalau ini dikasih charger profesional harganya nanti jadi lebih mahal lagi kan juga nggak lucu. Ini adalah remote-nya dia atau transmitternya dia menggunakan baterai apa ini kita lihat. Baterai kecil ya, menggunakan baterai kecil. Di sini ada beberapa fungsi fitur ya, seperti steering dan throttle trimming ya. Jadi bisa dibilang cukup compact ya. Remote ini ada berbagai macam channel ya. Sepengetahuan saya ini sampai 4 channel. Oke, kita kembaliin remote-nya dulu. Lalu kita fokus ke sebuah RC-nya itu sendiri. Nah, inilah dia FMS Jimny yang cukup menghebohkan dunia
RC scale menurut saya. Super 12 ya, dengan officially scale and license ya. Jadi ban yang dipakai Dunlop ya. Ini benar-benar license dari Jimny. Lalu di bagian belakang juga ada ban serep yang bisa dipakai. Ya, overall kalau saya ngelihat mobil ini dari jarak 30 cm lah ya, itu seolah saya melihat mobil aslinya. Semua dimensi, gestur body, semua dapat ya. Hard bodinya bagus banget. Catnya juga keren banget ya. Kenapa kok saya bilang catnya keren banget? Karena di bias ya. Kalau kamu lihat refleksinya ini itu ada tekstur jeruk. Ya itu seperti beneran mobil beneran gitu loh. Overall kalau kita ngelihat tires yang dipakai ya, ini premium banget. Tipikalnya adalah soft, ya, vented, ada lubangnya. Tentu saja ini akan menambah keseruan ketika kita bikinin obstacle buku-bukuan gitu loh, ya. Nah, artikulasi shock pendek, tapi masih ada kickback, terasa squishy kalau menurut saya, karena ya memang bisa dibilang posisinya benar-benar kayak mobil Jimny standar dari pabrik yang biasa kita temukan ya di jalanan, di kehidupan yang sebenarnya. RC ini dibangun dengan bagus banget dan konon katanya untuk saat ini RC yang keren ini, yang imut banget ini itu sudah discontinue. Buat teman-teman yang mau buruan langsung DM ke si Pututan ya, kita bisa bicara mengenai RC ini. Kalau kita bandingkan ke ini 1/10. Akhirnya ada pembenaran bahwa Jimny C74 ini lebih besar dari Super 12. Jadi ini 1/10. Ukurannya nggak terlalu beda jauh, tapi ya tentu saja terlihat berbeda kalau kita lihat di video ini ya. Ya, ini kan jauh lebih besar, tapi ya nggak jauh-jauh amat gitu loh. Tapi kalau dijadikan ke 1/10, seharusnya si kuning lemon ini lebih gede daripada si putih ini. Karena memang di 1/10-nya dia lebih besar daripada yang ini. Jadi fix ya, skalanya 1/10. Istimewanya apa dari perjimnian ini? Ya, tentu saja artikulasi dari shock sudah bisa kita lihat oke banget. Yang kedua produk license scale ya, jadi emblem-emblemnya ini cakep banget ya. Dan yang terakhir adalah detail. Detail apa yang mau kita bicarakan? Kalau kita lihat di bagian depan nih ya. Kalau kita lihat di bagian depan, ini ada lid covernya. Jadi coba saya buka dulu ya. Nah, kap mesin ini bisa dibuka sobatku. Jadi keren banget. Ada stoppernya juga. Apa bisa dipakai stoppernya ya? Stoppernya bisa dipakai sobatku. Tapi kayaknya kecil banget gitu. Jadi stopper levernya bisa dipakai. Apakah dia bisa dibuka buka lagi? Oh, dia ada 2 pergerakan engsel ya. Jadi bisa agak lebih tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada baterai, ada micro servo buat belok-belok. Ya, baterainya yang dipakai sama Jimny ini adalah ini. 380 ya. Baterainya sulit nyarinya, enggak juga. Baterai drone banyak banget ini. Disarankan menggunakan baterai yang kecil ya. Disarankan menggunakan baterai yang kecil karena apa? Karena RC ini juga tidak terlalu punya banyak ruang ya untuk baterai. Kalau kalian mending itu baterainya dibesarin dan lain sebagainya. Sobatku, ini baterainya sudah lipo. Ya, kalau masih ngomong mending dibesarin dan merusak estetika dari RC-nya, kalau saya ya mending kamu cari RC yang lain gitu loh. Jangan menggunakan RC yang ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini bukan buat kaum mendang-mending ya. Jadi modifikasi yang harus kamu lakukan itu benar-benar harus dipikir. Jadi modifikasi yang kamu lakukan itu harus benar-benar dipikir supaya tidak merusak estetikanya ya. Kap mesin kita tutup. Ada locknya ya, jadi aman. Lalu pintu. Pintu kita buka. Nah, ini buka pintunya sendiri struggling sobatku. Karena ada locknya. Wih,
Nah, untuk pintu sampingnya dibuka dari dalam aja biar lebih gampang. Nah, ini ya. Kalau sobatku lihat, ini interiornya bener-bener Jimny banget ya, karena ini license dan ini scale. Lalu di bagian kursi ya, kursi yang saya ada di tangan saya ini ya, itu bisa diatur sobatku. Diatur apanya? Diatur maju mundurnya. Kalau kakimu nggak sampai di pedal gas ya, kamu bisa mundurin kursinya. Terus kursi ini juga bisa dilipat ya sobatku ya. Dilipat sebagai reclining. Ini reclining loh. Ih, keren banget sih. Bahan material dari kursi ini plastik, di finishing dengan baik sekali. Menggunakan printing ya, bukan dicat. Jadi bisa dibilang perfect banget. Lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang, kalau kita buka, itu seperti ini. Ya, yang paling menggelitik saya itu adalah kursi ini bisa dijadikan flat deck ya. Jadi buat bawa barang-barang itu bisa banget. Ini sesuai dengan mobil aslinya. Tidak hanya dengan flat deck yang keren ini, bagian belakang ini juga bisa dibuka sobatku. Sebagai kompartemen kalian naruh toolkit. Kalau ban serep tentu saja ditaruh di luar ya, jadi nggak butuh. Setiap pintu yang bisa kita lihat sekarang ini sudah dilengkapi dengan door trim ya, seperti ini. Jadi door trimnya bagus banget, keren banget, dan bisa dibilang truly beauty, realistis banget. Overall, tidak ada masalah dengan RC Skill ini. Kalau di penglihatan saya, RC ini highly recommended. Hanya saja sesuai dengan konsep, FMS membuat RC ini untuk kaum yang sudah sangat spesifik, rata-rata adalah pemilik dari Jimny ini sendiri. Jadi kalau kamu sudah punya Jimny yang keren seperti ini ya, mobil aslinya, bolehlah kalau kamu beli replika RC-nya yang keren banget. Oke, kita akan coba dia untuk crawling tipis-tipis setelah video ini, jadi don't go anywhere. Sampai ke dalam sesi kesimpulan ya. Worth or not worth it ya tergantung. Kalau kamu punya history, kamu punya latar belakang dengan mobil ini sangat worth it. Kalau dari segi harga, 3,5 jutaan lah ya harga hari ini lah. Menurutmu gimana itu? Worth it nggak kameramen? Masih lah main-main di kantor. Asik ya, masih main-main di kantor. Minusnya cuma satu ya. Jadi dari segala tadi worth or not worth it itu tergantung dari sudut pandang. Minusnya cuma satu. Jangan bilang kekecilan bang. Sini bukan buat kau menang. Mending lagi sob. Minusnya cuma satu. Jimny ini setirnya di kiri. Saya paling anti sama mobil setir kiri. Jadi jarang banget ya mobil develop custom saya yang udah pasti interiornya saya ganti ya. Kecuali Rubicon kan interior nggak saya ganti ya. Jadi mulai dari Cherokee, dari Hilux, dari YG. Yang pokoknya yang saya bikin sendiri. Itu semua selalu setir kanan. Meskipun gardannya bonggol kiri. Saya bilang, nggak mau tahu. Pokoknya saya suka setir kanan. Karena kita kan terbiasa dengan setir kanan. Nggak realistis bonggolnya, Van. Nggak kanan. Ya sudah, carilah produsen. Daripada kamu nyinyirin kita, cariin produser yang bisa bikinin kita transfer case sama bonggol gardan yang sebelah kanan. Nanti saya belilah. Jadi intinya, kalau di bagian setir ini agak saya kurang keberatan ya. Karena apa ya? Karena setirnya di kiri ya. Tapi ya nggak ikut bikin ya. Ya overall minusnya dari saya cuma itu. Lainnya semua advantages positif dan yang paling mencengangkan itu di bagian ini. Totally beautiful and look like the real car ya. Ada Rezon, ada catalytic converter, semua lengkap sob. Sampai ke knalpotnya ya. Kedepannya mau dimodifikasi atau enggak, itu pilihan yang bisa diputusin oleh orangnya sendiri, nomor satu itu. Yang pasti dia sudah combine ya. Jadi antara plastik dan tuas-tuas yang bergerak dia pakai metal. Jadi ini keren banget. Detail dari velg ya, kerapian dari grill ya. Ini membuat kita semua terperangah melihatnya. Kalau kamu worth it atau enggak worth it, suka atau enggak suka, tulis di kolom komen. Tapi kalau saya, RC ini punya harga diri. Keren banget.
Mantap ya. Semoga kedepannya banyak RC-RC kayak gini yang mereplikasi dari mobil beneran di 1:1 yang tentu saja bisa menghiasi dunia perhutanan kita. Jadi mobilnya nggak gitu-gitu aja ya. Terus segmen permainannya juga nggak gitu-gitu aja. Dan tentu saja keren ya kalau dijadiin pajangan. At least nggak dikatain, masa bapak-bapak beli mobil-mobilan gitu. Iya nggak sih? Ini kan keren ya. Ini kalau ada emak-emak yang ngelihat gitu gimana ini? Awas, awas, mainan mahal itu. Masih gitu. Nah, itu yang paling saya tunggu-tunggu. Boys will be boys, ya. Boys never change into men. Terima kasih buat kalian yang nonton. Pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Selamat menikmati trailer pendeknya. Lanjut.